tidak ada partai yang didirikan atau mau jadi oposisi. Oposisi bagi partai adalah kecelakaan. Tidak ada partai politik yang didirikan di Indonesia yang benar-benar mau menjadi oposisi berseberangan dengan pemerintahan. Ini disampaikan oleh Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala. JK menilai bagi partai politik, oposisi merupakan sebuah kecelakaan karena tujuan dari partai politik adalah berperan sebagai pemerintah. Sekali lagi, tidak ada partai yang didirikan atau mau jadi oposisi. Oposisi bagi partai adalah kecelakaan. Jadi karena itu banyak yang pragmatis. Sering orang bertanya, bagaimana kita menjalankan dia demokrasi yang jangan macam sekarang ini, demokrasi yang mana yang cara yang baik. Pernyataan JK ini dilengkapi dengan mencontohkan saat dirinya maju sebagai cawapres. Saat itu, ia tidak didukung Partai Golkar. Namun, saat dirinya berhasil menang, Golkar memilih merapat ke pemerintahan. Pergerakan seperti ini dinilai biasa dan kerap terjadi. Tim Liputan, Kompas TV. Lalu saudara, pernyataan Wakil Presiden ke-10 dan 12 Yusuf Kala, tidak ada partai politik yang didirikan di Indonesia yang mau menjadi oposisi dan oposisi adalah sebuah kecelakaan. Apa makna dari pernyataan Wakil Presiden Yusuf Kala ini? Kita bahas bersama dengan Direktur Eksekutif Indikator Politik, Mas Burhanuddin Muhtadi yang telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Salam sehat Mas Burhan. Malam Yasir. Anda membacanya seperti apa pernyataan dari JK ini? Jadi menurut saya pernyataan JK itu tidak sepenuhnya salah, meskipun juga tidak sepenuhnya benar. Oke. Saya sebut tidak sepenuhnya salah karena memang sistem kepartian kita itu tidak memberikan insentif buat partai politik untuk menjadi oposisi. Jadi ada banyak kerugian, terutama dari sisi finansial. Jadi kalau menjadi partai oposisi itu sulit untuk mendapatkan akses terhadap kekuasaan. Dan karenanya sulit buat partai politik untuk bisa mengembangkan pendanaan politik dalam rangka mencari dukungan elektoral. Nah itu salah satu kerugian krusial tuh ya menjadi oposisi di Indonesia. Yang kedua, kerugiannya adalah ada kesan menjadi partai oposisi itu mudah untuk dikriminalisasi atau dicari-cari kesalahan. Jadi ini disinsentif menjadi oposisi. Dan memang partai politik di mana-mana nggak ada yang bercita-cita sebagai oposisi. Maunya mendapatkan kekuasaan. Tetapi saya sebut tidak sepenuhnya benar karena tidak seluruh partai politik itu masuk ke dalam kekuasaan. Faktanya ada partai politik yang bersiap dan bersedia untuk menjadi oposisi. Dan tentu itu bukan partainya Pak Yusuf Kala, bukan Golkar. Tapi PD Perjuangan misalnya, itu sudah terbukti 2 kali masa pemerintahan SBY solid, komit menjadi partai oposisi. Demikian juga dengan PKS, 2 kali masa pemerintahan Pak Jokowi itu komit solid menjadi partai oposisi. Jadi sepertinya refleksi Pak JK lebih menunjuk kepada Partai Golkar ketimbang partai secara keseluruhan. Meskipun saya setuju menjadi partai di Indonesia itu insentif menjadi oposisi sangat minimalis. Oke, kemudian juga dalam pernyataan JK ini menyatakan bahwa perlu ada perbaikan demokrasi ke depannya. Nah, menurut Anda yang diperbaiki ini seperti apa sistem demokrasinya kah? Atau insentif oposisi tadi yang Anda sebutkan? Saya setuju sekali tuh atas pernyataan Pak JK. Jadi lesson learn atau inti dari apa yang seharusnya kita pelajari dari pernyataan Pak JK adalah sebaiknya oposisi itu diberi insentif, didorong. Karena oposisi itu pilar penting demokrasi. Kita perlu checks and balances, sesuatu yang tidak muncul dalam pemerintahan Pak Jokowi 2 periode terakhir ini. Jadi supaya partai politik yang mengusung calon presiden yang kalah bersedia menjadi oposisi, mereka harus diberikan insentif secara elektoral, secara finansial. Jadi harus ada bantuan negara buat partai politik oposisi. Karena kalau misalnya semua partai politik masuk ke dalam kekuasaan, maka salah satu pilar penting
demokrasi, yaitu adanya checks and balance, itu tumbang, timpang, pincang. Dan kalau itu yang terjadi, yang dirugikan adalah publik. Dan itu yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir, yaitu terjadi semacam party collusion. Jadi kekuatan partai pemerintah terlalu kuat, terlalu dominan, dan semua kebijakan, proposal pemerintah itu mulus, lolos di parlemen. Karena hanya dua partai yang berada di luar, yaitu Demokrat dan PKS, dan yang terakhir, Demokrat pun ikut masuk ke dalam pemerintahan. Oke. Jadi betul-betul tidak efektif. Sistem Kita checks and perlu balance ini yang penting ya dalam sebuah demokrasi ya, sehingga penting bagi oposisi itu ada. Tapi menurut Anda ke depannya ini akan seperti apa? Kalau sandi kita berbicara soal merubah adanya insentif untuk oposisi, mungkin terlalu jauh begitu. Kalau seandainya ke depannya, nanti oposisi yang ada di pemerintahan ke depannya akan seperti apa menurut Anda? Nah itu ya, saya terus terang tidak ingin pemerintahan ke depan pasca Pilpres 2024 itu menumpuk kekuatan pemerintah terlalu kuat, terlalu dominan. Kalau istilah teknisnya namanya super majority grand coalition. Jadi koalisi obesitas, koalisi yang terlalu gemuk karena terlalu banyak lemak jahat, terlalu banyak kolesterol. Jadi kurang lincah dalam bergerak karena terlalu banyak akomodasi politik yang kemudian mengorbankan prinsip teknokrasi dan meritokrasi. Jadi harapan saya, kalau misalnya Pak Prabowo Gibran disimpulkan sebagai pemenang Pilpres, itu sebaiknya ya itu membentuk pemerintahan yang kuat tetapi juga jangan terlalu dominan. Jadi misalnya 60% kekuatan pemerintah di parlemen cukup, sisakan 40% partai-partai di parlemen yang komit untuk memerankan diri sebagai oposisi. Biar ada Jadi, yang ngecek begitu ya. Betul, tapi juga jangan terlalu lemah ya. Jadi Oke. jangan sampai di bawah 50%. Nanti kekuatan pemerintah menjadi sangat minimalis dan kurang stabil dalam menjalankan agenda pemerintahan. Tapi juga jangan terlalu kuat. Jadi yang pas memang yang tengah-tengah saja. Ya, kisaran 60%. Menurut saya itu sesuatu yang sehat. Pemerintah masih efektif, efisien menjalankan agenda pemerintahan. Tetapi setiap proposal kebijakan pemerintah akan mendapatkan kritisisme dari oposisi yang relatif kuat di parlemen. Berarti pernyataan JK soal oposisi bagi partai adalah kecelakaan ini tidak serta-merta kecelakaan ya. Menurut Anda kecelakaan dimaksud ini seperti apa? Insentif parpol yang berkurang atau bagaimana? Ya mungkin Pak JK menilai menjadi partai oposisi kecelakaan karena nature-nya partai politik di Indonesia pengen masuk rame-rame ke dalam kekuasaan. Dan kalau misalnya tidak diajak itu kecelakaan gitu. Mungkin ya. Maksud beliau seperti itu. Tapi poinnya adalah kenapa partai-partai yang mengusung capres yang kalah di Indonesia umumnya tidak begitu komit untuk menjalankan fungsi oposisinya dan begitu mudah untuk pindah ke dalam gerbong kekuasaan meskipun capresnya kalah, ya karena tidak adanya insentif menjadi partai oposisi seperti yang Pak JK bilang. Jadi, makanya supaya partai itu komit menjalankan fungsi oposisional. Kalau menang silahkan menjalankan pemerintahan, kalau kalah silahkan komit sebagai penyeimbang kekuasaan di parlemen, itu karena faktor insentif yang kurang tadi. Nah, insentif yang kurang ini ke depannya kemungkinan bisa tidak terrealisasi. Nah, caranya begini ya, Syir. Anggaran buat partai politik kan terlalu minimalis. Subsidi negara buat partai politik kita itu terlalu kecil. Sangat kecil, sangat tidak cukup buat partai menjalankan agenda politik elektoral maupun administrasi kepartean dengan modal uang yang terlalu sedikit itu. Dan karena terlalu sedikit partai-partai pengen masuk ke dalam kekuasaan, mencari patronase, mencari patronage, mencari sumber daya negara, dan muncullah korupsi. Nah ini masalah serius nih ya. Jadi kita menghadapi kendala pendanaan partai politik dan karenanya partai yang mengusung capres yang kalah itu tidak malu-malu untuk kemudian menggadekan komitmennya dan sekaligus kampanyenya yang awalnya menyerang lawannya ketika kalah ikutan masuk ke dalam. Nah, supaya mereka komit ya menjalankan agenda oposisi yang penting buat demokrasi, partai politik yang kalah pun dapat sumbangan yang besar
sehingga mereka tidak mudah tergoda masuk ke dalam kekuasaan. Sehingga Jadi, ketika menjadi harus dinaikkan. Sehingga ketika menjadi oposisi tidak menjadi sebuah kecelakaan bagi partai yang berdiri di oposisi ya. Terima kasih Betul. Mas Burhanuddin Muhtadi, Direktur Makasih, Eksekutif Indikator Yasir. Politik, telah memaknai bagaimana pernyataan JK yang menyatakan bahwa menjadi oposisi adalah sebuah kecelakaan. Salam sehat Mas Burhan. Sehat selalu semua. Dan saudara, usai jeda Kompas Malam masih punya informasi lain terkait dengan aksi kejar-kejaran terjadi saat polisi berusaha memberhentikan truk yang ugal-ugalan di Sukabumi, Jawa Barat.